Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Mas Yudi Aribowo dari kelas 9A. Saya ingin membuat tugas cerpen yang berjudul Balapan Motor Berujung Celaka. Suatu hari aku bermain bersama teman-temanku. Setelah jam zuhur, aku pulang seperti biasa. Aku makan siang. Tidak lama kemudian, saya dengar dari luar rumah teman-temanku memanggilku. Ayo kita bermain motor. Lalu aku ke dalam untuk mengeluarkan motor. Tidak lama kemudian ibuku memanggilku, jangan pergi. Tapi aku tidak mendengarkan kata-kata ibuku. Aku tetap bandel dan pergi bermotor dengan teman-temanku. Ayo cepat, nanti aku kubur disuruh pulang, ucapku kepada teman-temanku. Dari dalam rumah terdengar ibuku memanggilku. Aku berlari mendorong motorku dan tak terdengar lagi suara ibuku. Setelah jauh dari rumah, aku dan teman-temanku berhenti dan saling bertanya mau kemana kita. Lalu temanku jawab, ya namanya bebas, bisa keluar dari rumah, rasanya pasti senang banget. Karena dulu kalau kita masih kecil, pasti jarang dibolehin pergi bermain motor. Dan aku dan teman-teman pun menghidupkan motor dan pergi untuk berjalan-jalan tanpa tujuan. Tidak lama kemudian, setelah setengah perjalanan, teman-temanku membuat tantangan untuk balapan motor tanpa banyak kata. Aku pun menyetujui tantangan tersebut. Teman-teman yang lain pun juga setuju. Aku dan teman-teman berjejeran di jalan raya. Aku menghitung balapan tersebut sambil menaiki motor. Sudah siap kalian? Bilangku kepada teman-teman. Oke, jawab temanku. Lalu aku menghitung hitungan 1, 2, 3 dan mulai. Aku dan teman-temanku pun bersaing untuk memenangkan pertandingan walaupun tidak ada garis finishnya. Ternyata aku paling depan. Tanpa aku sadari, stang motor pun terbanting ke kiri dan aku terjatuh di pematang sawah. Sepertinya tidak ada luka yang parah, hanya lecet-lecet, wajar lah. Aku melihat motorku yang jungkir balik, lalu aku berusaha untuk mengambilnya. Ketika aku ingin berdiri dan berjalan, aku terjatuh lagi dan kakiku sakit. Teman-temanku sempat membantuku berdiri, namun badanku terasa sangat lemas dan tak mampu berjalan. Terlihat dari kejauhan ada 2 orang datang menghampiriku, seorang laki-laki yang tak kenal satupun, dan mereka berusaha menggendong menaiki motor. Tiba-tiba kakiku tersakit dan aku menjerit, aduh sakit. Nah, 2 orang itu pun mengantarkanku pulang ke rumah. Saat berjalan pulang, aku berkata dalam hati, kenapa kakiku tersakit ya? Dan aku tidak bisa berjalan, padahal tidak ada luka yang berdarah di kakiku. Tidak lama kemudian, aku sampai di rumah. Mereka berdua menggendongku turun dari motor sambil menuju rumah dan berkata, Mbak, anakmu jatuh dari motor. Ibuku pun menangis sambil keluar rumah dan berkata, ya Allah nak, kok bisa jatuh dari motor? Lalu ibuku menggendongku menuju kamar. Mendengar ibuku menangis, aku pun ikut menangis dan merasa sangat bersalah kepada ibuku. Aku menyesal karena tidak mendengarkan nasihat ibuku. Tidak lama kemudian, datang nenek menghampiriku dan bertanya, apanya yang sakit nak? Lalu aku menjawab, kakiku nek. Lalu kakiku dipijit nenekku dan aku berteriak kesakitan. Lalu ayahku bertanya kepada ibuku,
Gimana kalau kita bawa ke puskes saja? Dan ke puskeslah kami. Setelah dicek ternyata kakiku tulangnya ada retak. Lalu dibawa ke rumah sakit di Dewa. Mungkin sampai situ saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.